Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman pada presentasi kemarin. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Muhammad Ikhlasul Amal Hasbi dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu sebutkan contoh elastisitas pendapatan permintaan dan elastisitas berkah permintaan. Yang pertama yaitu ada contoh dari elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan contohnya yaitu ada barang inferior. Barang inferior sendiri yaitu jenis barang yang jika pendapatan seorang meningkat maka permintaan akan barang tersebut justru menurun. Contohnya yaitu beras miskin ataupun beras raskin. Kemudian ada barang normal. Barang normal sendiri yaitu barang yang permintaannya sejalan dengan pendapatan. Contohnya yaitu ketika kita mahasiswa yaitu ada buku kuliah. Sedangkan yang terakhir yaitu ada barang superior, adalah barang yang permintaannya naik lebih besar dari persentase kenaikan pendapatan individu atau konsumen tersebut. Kemudian ada elastisitas berkah permintaan. Contohnya elastisitas berkah permintaan yaitu peningkatan kandungan berkah pada suatu barang akan mampu meningkatkan jumlah barang yang diminta meskipun harga barang dan pendapatan konsumen tidak berubah. Misal contohnya pada setiap penjualan es krim Walls sebesar Rp100, maka akan disumbangkan untuk beasiswa atau yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Imelda Ayu Amelia dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu elastisitas pendapatan permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan individu. Lantas bagaimana terkaitnya dengan studi kasus yang Anda terapkan? Baik, saya jawab. Elastisitas pendapatan permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan yang dimiliki oleh individu tersebut. Dan kaitannya dengan studi kasus ini tentang penimbunan masker yaitu ketika permintaan akan masker ini tinggi, maka para penimbun ini melihatnya sebagai peluang bisnis bagi mereka. Dan ketika permintaan di masyarakat akan masker ini tinggi, maka persediaan masker di masyarakat akan menjadi langka. Maka dari itu adanya penimbunan masker ini persediaan masker bagi para penimbun ini akan menjual dengan harga tinggi. Dan pada saat COVID sendiri keadaan ekonomi di Indonesia juga menurun akibat adanya PHK massal oleh sejumlah perusahaan. Oleh sebab itu hanya kalangan yang memiliki pendapatan lebih yang dapat membeli masker dijual tersebut dengan harga tinggi. Dan oleh sebab itu maka pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengesahkan harga atau intervensi pasar apabila penambahan harga diakibatkan oleh penyimpangan pasar agar masyarakat bisa memenuhi permintaan tersebut. Kemudian pertanyaan dari Rizka Lutfiana dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu tingkat substitusi semakin turun. Pertanyaannya apa yang bisa menyebabkan kuantitas menurun dan dampak apa yang terjadi jika substitusi semakin menurun? Baik, saya jawab. Apabila harga barang substitusinya atau pengganti turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Tentunya karena harga barang substitusinya terasa lebih murah dibandingkan harga barang tersebut. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Berarti hubungan antara harga barang substitusi dan jumlah permintaannya barangnya berbanding lurus atau positif. Kemudian pertanyaan dari Rizky Mustafa dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana dampak positif dan negatif dari ikhtikar. Di sini dampak positif dari ikhtikar itu tidak ada karena ikhtikar sendiri yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama dan diharamkan oleh agama.
dampak negatif sendiri dari ikhtikar yaitu saya jelaskan dulu. Ikhtikar yaitu merupakan suatu kegiatan curang yang dilakukan oleh pihak yang ingin memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya dalam ekonomi yang sangat menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan manusia dengan cara menimbun barang, dan kemudian mudarat yang ditimbulkan oleh pelaku ikhtikar ini bisa menimbulkan kondisi barang-barang yang sangat terbatas secara drastis. Biasanya bahan-bahan yang sering dilakukan penimbunan barang atau ikhtikar yaitu kebutuhan primer seperti beras, bahan bakar, dan yang lainnya. Di dalam Islam, ikhtikar haram hukumnya karena masalah ikhtikar ini sangat berkaitan dengan kegiatan monopoli yang sangat menimbulkan kemudaratan atau merugikan bagi semua orang. Baik, kemudian akan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arman Airlangga, kelompok 6. Apakah ada hubungan antara hukum permintaan dan penawaran dengan harga keseimbangan pasar? Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan meningkat dan penawaran tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih tinggi. Jika permintaan menurun dan penawaran tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih rendah. Selanjutnya, pertanyaan dari Irfan Fadil, kelompok 6. Menurut kalian, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri? Jika ada faktor-faktor tersebut, tolong sebut dan jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama, harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang tersebut akan sedikit. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksud dari faktor ini adalah berkaitan dengan produk atau merek-merek lain dengan menawarkan beragam tingkat harga. Konsumen cenderung memilih harga yang relatif rendah. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen meningkat, konsumen punya kesempatan berbelanja lebih banyak. Kondisi ini akan mengakibatkan permintaan konsumen akan meningkat. Yang keempat, jumlah konsumen. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran paling utama adalah kuantitas jumlah calon konsumen. Hal ini bisa diakumulasi dari jumlah penduduk dalam suatu kawasan. Jika kawasan tersebut berpenduduk padat, maka kemungkinan permintaan produk akan tinggi. Sebaliknya, jika suatu kawasan berpenduduk jarang, maka permintaan produk juga akan rendah. Yang kelima, selera konsumen. Selera masyarakat sebagai calon konsumen menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan memunculkan ragam preferensi terhadap suatu produk. Selera juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan produk tertentu. Jika selera masyarakat terhadap suatu produk meningkat, maka permintaan terhadap produk tersebut akan ikut meningkat. Yang kelima, selera konsumen. Selera masyarakat sebagai calon konsumen menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan memunculkan ragam preferensi terhadap suatu produk. Selera juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan produk tertentu. Jika selera masyarakat terhadap suatu produk meningkat, maka permintaan terhadap produk tersebut akan ikut meningkat. Yang terakhir, prediksi masa depan. Faktor yang terakhir ini juga mempengaruhi permintaan. Contoh dari ramalan masa depan ini seperti tentang kenaikan harga sebuah barang di masa mendatang. Karena itu, konsumen mulai membeli barang tersebut lebih banyak di masa sekarang. Selanjutnya, pertanyaan dari Fajar Eka, kelompok 7. Kalian tadi kan jelasin batasan individu dan etika konsumsi. Nah, di situ kan ada 3 kendala. Apa solusi kalian menghadapi 3 kendala tersebut?
Nah, yang pertama ada kendala anggaran. Solusinya dengan cara menyisihkan sejumlah uang tertentu yang guna membiayai kegiatan konsumsi. Seorang muslim dilarang untuk mengalokasikan seluruh pendapatan yang mereka terima hanya untuk konsumsi ini saja. Jika memungkinkan, maka pendapatan harus dialokasikan pula untuk sedekah atau amal soleh, serta investasi ataupun tabungan. Yang kedua adalah kendala israf. Seseorang mempunyai pendapatan banyak, tidak serta-merta mereka diperbolehkan untuk mempergunakan uangnya untuk apa saja dan dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan. Batasan anggaran memang harus dipenuhi. Salah satu batasan lain yang harus diperhatikan adalah tidak boleh berlebih-lebihan atau israf. Agar terhindar dari israf, maka terdapat prinsip-prinsip yang terus dipegang, yaitu dalam mengkonsumsi sejumlah barang, maka harus menciptakan maslahah. Nah, yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Tingkat kepedulian akan berpengaruh terhadap konsumen sehingga akan mempengaruhi seberapa banyak barang yang akan dibeli. Secara spesifik, kepedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal soleh, yaitu kemauan konsumen dalam membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kepedulian ini juga dimaknai sebagai upaya memberikan kesempatan lain untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan dari Faros Alifian Rama dari kelompok 8. Menurut kelompok Anda, apakah perlu batasan israf bagi konsumen? Bisakah diberikan contoh kriteria israf itu seperti apa? Menurut kelompok kami, perlu, karena batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal haram saja, tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, sehat, tidak menjijikkan, larangan israf, dan larangan bermegah-megahan. Islam sendiri melarang umatnya melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan karena konsumsi di luar kebutuhan adalah salah satu bentuk pemborosan atau menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, dan itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, batas dari israf yang paling jelas adalah cukup, tidak membebani, dan seimbang. Contoh israf adalah perilaku israf terjadi pada konsumen yang melampaui batas dalam melakukan kegiatan konsumsi yang tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, seperti dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan tersembunyi dalam hati manusia yang menyebabkan tertutupnya hati karena hubud dunia. Dari Wardatul Aluf, kelompok 9. Pada poin efek berkat terdapat keterangan banyak konsumen itu suka barang yang banyak manfaatnya. Contoh, semisal barang A memiliki fungsi yang sama dengan barang B, tapi barang B ini seperti keluaran terbarunya yang tentunya nambah manfaat daripada barang A. Hal seperti ini menurut ekonomi Islam itu bagaimana pandangannya? Oke, jawabannya jika barang yang pertama masih layak untuk digunakan, maka tidak perlu membeli barang lagi, walaupun dengan nilai fungsi yang lebih atau nambah manfaatnya. Ini jatuhnya akan mubazir. Selanjutnya pertanyaan dari Ayu Oktaviasari kelompok 10. Pertanyaannya, pada poin pilihan konsumen tersebut dijelaskan ada dua perilaku untuk mengetahui konsumen, yaitu pendekatan maslahah marginal dan pendekatan iso maslahah. Pertanyaannya, bagaimana contoh dari pendekatan maslahah marginal dan pendekatan iso maslahah tersebut? Ketika konsumen dihadapkan dengan pilihan berbelanja beras impor dan beras lokal dengan jenis kualitas yang sama secara umum, kedua jenis beras ini akan memberikan manfaat fisik yang sama, namun besar kemungkinan beras lokal akan memberikan keberkahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras impor. Dari sini merupakan contoh dari maslahah marginal. Yang kedua, karena dengan berbelanja beras lokal, maka berarti kita turut membantu mengembangkan kesejahteraan tetangga dan kerabat dekat, di mana dalam hal ini dianjurkan dalam Islam dan diperlakukan sebagai suatu amal kebaikan yang mendapatkan berkah. Itu adalah contoh dari pendekatan iso maslahah.
Selanjutnya pertanyaan dari Feriansa Purnama, kelompok 10, yaitu dari dua pendekatan isomaslahat tersebut, mana pendekatan yang paling efektif dan mudah diterapkan? Jawabannya, dua pendekatan tersebut adalah maslahah marginal dan isomaslahah. Sebagaimana kita ketahui, pendekatan maslahah marginal itu didasarkan pada pandangan bahwa manfaat maupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi itu bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sementara pendekatan isomaslahah didasarkan pada pandangan bahwa maslahah itu, terutama berkah, hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antar kegiatan konsumsi. Contoh, ketika konsumen mengeluarkan uang sebesar 25.000 untuk membeli sebungkus rokok, maka ia akan merasakan berkah yang lebih rendah daripada uang tersebut dibelanjakan untuk membeli 1 kaleng susu. Dari sini bisa disimpulkan keduanya saling berkaitan. Jika pertanyaannya mana pendekatan yang paling efektif dan mudah diterapkan adalah maslahah marginal. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ersa Selawati, kelompok 11, yaitu apa perbedaan permintaan dalam ekonomi Islam dan permintaan dalam ekonomi konvensional. Pada dasarnya, teori permintaan dalam Islam lebih menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan dalam konvensional didominasi oleh nilai kepuasan. Dalam Islam, menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dan haram. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Sementara itu dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan materialisme saja. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Daniar Okta dari kelompok 12. Pertanyaan, apa akibat tindakan penimbunan barang terhadap kurva isomaslahah? Jawabannya, pada kurva isomaslahah itu membandingkan antara dua barang karena salah satu dari barang tersebut adalah barang pengganti. Jika tentang penimbunan barang itu tidak bisa kita gambarkan dengan kurva isomaslahah. Terkait dengan penimbunan barang ini merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya, pertanyaan dari Anggito Ahmad dari kelompok 13. Pertanyaannya, apa saja yang dialami pendekatan maslahah marginal dan jelaskan bagaimana cara menghadapi dan menganalisir hambatan tersebut secara efektif. Hambatan untuk masalah marginal mungkin bisa kita tidak berpikir dulu keberkahan dari suatu barang yang kita beli, kita hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saja tanpa memikirkan sampai keberkahan. Untuk meminimalkan hambatan tersebut ada solusi, yaitu dengan mencatat apa keperluan yang memang layak untuk dibeli agar tidak ada barang yang menimbun yang tidak diperlukan, untuk meminimalisir juga terjadinya hal mubazir. Selanjutnya dari Dinda Septria kelompok 14. Pertanyaan, hal apa yang mempengaruhi ketiga elastisitas yang dijelaskan tadi terhadap ekonomi Islam? Jumlah barang substitusi, potensi pendapatan, daya tahan produk, kapasitas produk industri, dan jangka waktu analisis. Baik, yang terakhir Regalum Dicta dari kelompok 14. Bagaimana cara mengatasi inflasi di ekonomi Islam? Untuk menanggulangi dampak inflasi ekonomi Islam, menganjurkan agar melakukan pergantian mata uang kertas menjadi emas dan perak kembali, serta pelarangan impor yang berlebihan agar tidak mencekik produsen dalam negeri sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.